Oke, silakan berapa? Gimana? Saya dulu ya. Hal yang paling menantang sama saya terlibat dalam proses belajar itu waktu saya SMA. Saya sangat lemah di matematika dan saya merasa saya tidak bisa mengikuti materi yang diberikan oleh gurunya karena banyaknya tekanan dan mungkin metodenya kurang sesuai dengan tekanan, dan saya makin tidak suka pelajaran itu. Nah, jadi untuk mengatasi tantangan itu waktu itu saya akhirnya mengundang guru private ke rumah gitu sih kan. Terus yang kedua mungkin motivasi pertama motivasi saya belajar dan juga banyaknya tekanan di sekolah, tuntutan untuk saya mendapatkan nilai yang tinggi baik oleh guru maupun oleh orang tua. Jadi saya agak merasa saat itu tidak enjoy dengan pelajarannya. Saya pinjam nilai-nilai itu kan oke. Well, lanjut siapa tadi? Jadi pelajaran menantang waktu saya sekolah waktu itu di SMA itu pelajaran PKN. Kebetulan PKN itu setiap ujian satu buku itu tuh dikeluarin Pak. Jadi yang menantang bagi saya bagaimana caranya biar nilai saya tetap baik di pelajaran PKN. Jadi saya memahami dengan baik dari pembelajaran yang diberikan oleh guru. Jadi itu juga salah satu yang memotivasi saya untuk bisa mempertahankan nilai dengan baik. Jadi suka pokoknya ilmu sosial untuk menghafal macam kuat gitu ya. Lebih diusahakan gitu ya. Lebih KKM sedikit jadi. Iya. Iya. Oke. Good. Jadi kadang-kadang memang seperti itu. Jadi ada hal-hal yang menantang. Ya kadang-kadang itu namanya intrinsic motivation gitu ya. Intrinsic motivation, walaupun intrinsic motivation itu ada juga diawali dengan hal-hal ekstrinsik sebelumnya. Tetapi setelah itu masuk itu kan menjadi tantangan, kemudian kita bisa berjibaku, kalau bahasa orang Melayunya apa namanya tuh, pokoknya lebih keras kita bagaimana kita mendapatkan hal yang tersebut ya. Saya dulu pernah juga waktu di di kuliah pertama begitu, kalau diceritakan tentang bahasa Inggris, saya dulu nggak suka bahasa Inggris. Waktu di SMA sukanya bahasa Arab. Jadi waktu bahasa Arab itu, saya bahasa Arab, saya paham bahasa Arab, bisa conversation gitu. Kalau gurunya lagi ada kondangan gitu, saya disuruh ngajar kawan-kawan, ngerti lah gitu. Tapi waktu itu, waktu masuk di kuliah, waktu itu kan tidak di IKIP waktu itu, IKIP Padang, itu tidak ada bahasa Arabnya. Yang ada, saya pilih waktu itu geografi sama geologi gitu, karena mau mengeksplorasi gunung-gunung gitu. Ternyata salah kode itu, kodenya itu adalah kalau salah bahasa Inggris itu di belakangnya 707 gitu. Tapi saya buat 770. Akhirnya jadi bahasa Inggris gitu. Bahasa Inggris sangat benci dulu, sangat tidak suka gitu ya. Akhirnya karena sudah masuk ke dalam, karena lulus di situ, dan sedangkan kawan-kawan yang lain itu sudah 2 tahun mencoba PMBK namanya, nggak lulus angin gitu ya. Akhirnya oke lah, saya ambil bahasa Inggris. Oke. Dan motivasi yang pertama yang tertantang itu adalah di Padang itu kan banyak juga sopir-sopir yang nakal gitu ya. Jadi ada guru yang masukkan, excuse me, can you show me the way to airport? Yes. Oh ini yes semuanya. Pokoknya saya naik gitu kan ya. Setelah itu kan, masa angkot itu nggak ada sampai ke airport. Gitu kan. Aku naik waktu itu kan, saya coba nggak terpatah-patah ngomongnya bahasa Inggris kan. Tidak, ini bukan ke airport, ini cuma sampai di air tawar saja. Jadi waktu itu saya kok nggak bisa apa yang bisa saya lakukan. Akhirnya mulai kesadaran untuk berbahasa Inggris itu menjadi kuat lagi. Kemudian 2 hari setelah itu ada mak-mak yang dulu kan kami ada wartel gitu ya, wartel gitu. Kalau sekarang mana api kan. Jadi di mana-mana kalau sudah malam minggu itu sudah ramai wartel. Orang yang antrian itu, nelfon saudara sama itu. Lalu ada mama yang saya mau nelfon anak saya di Jepang. Saya bingung mau jawab apa nanti. Lalu saya coba, oke coba saya sambungkan. Lalu
waktu saya pertama juga berbahasa Inggris, ternyata memang dijawab di sana di ujung telepon bahasa Jepang. Terus saya katakan saya nggak ngerti bahasa Jepang, bisa bahasa Inggris. Akhirnya dia bisa bahasa Inggris. Kemudian setelah bahasa Inggris, kemudian saya minta dipanggilkan anaknya yang mau nelfon, lalu saya kasih itu. Wah, ini luar biasa. Saya bisa menolong orang. Ternyata di Jepang atau di mana-mana bahasa Inggris itu sangat bermanfaat. Gitu. Akhirnya saya terpacu lagi, oh saya harus bisa bahasa Inggris. Akhirnya dari awal tidak bisa berbahasa Inggris, kemudian saya di kuliah itu begitu tantangan yang dihadapi, akhirnya bisa. Cuma ingat bahwasanya bahasa itu kan akan hilang selama 10 tahun, ya. Bahasa itu akan hilang selama 10 tahun kalau tidak dipakai. Jadi kalau juga para mahasiswa ini kalau seandainya kurang mau praktek begitu, makanya akan hilang 10 tahun. Jadi bahasa Inggris saya, bahasa Arab yang saya ngerti, paham dulu waktu SMA, 10 tahun tidak saya pakai karena lebih concern ke bahasa Inggris, hilang sama sekali bahasa Arab. Gitu. Makanya saya selalu sampaikan sama siswa di SMA, kalau kalian tidak percaya teori itu pernah ditulis oleh dosen begitu. Jadi dia cerita seperti ini. Itu cerita William Shakespeare. Seorang dosen kelahiran Inggris, dosen juga, kemudian wartawan juga, dan kemudian dia melakukan perjalanan di laut Arabia begitu. Dalam perjalanan di laut itu tiba-tiba kapalnya karam gitu. Dan satu-satunya selamat dia cuma dia sendiri. Lalu dia terdampar di sebuah pulau, di pulau Arabia itu. Dan tidak ada orang yang menolong. Itu kan tahun 1800-an itu mana ada di pulau. Akhirnya yang terjadi adalah 10 tahun kemudian ada kapal lewat di situ. Akhirnya dia melambaikan tangan, kemudian orang itu turun. Ternyata orang itu adalah mahasiswanya dulu. Hi Mr. Smith, how are you? Ternyata dia nggak bisa ngomong lagi. Oke, karena selama 10 tahun dia cuma mendengarkan desiran ombak, binatang malam, kemudian angin, semacam. Jadi nggak pernah praktek. Jadi hilang bahasa itu. Begitulah bahasa itu. Makanya kalau dalam teori bahasa mungkin kalau mahasiswa sudah mengetahui language is acquisition. Language itu bahasa itu adalah dipelajari, di acquire. Tetapi kalau saya punya kucing di sini, kemudian kucing saya bawa ke Amerika, dia tidak harus kursus bahasa kucing di Amerika. Dia kan langsung berbaur nanti bahkan kawin itu langsung bisa di sana kan. Saya bawa ke Jerman, saya bawa ke Italia, saya bawa ke Cina, dia bisa. Karena itu adalah bahasa kucing itu bukan acquire, tapi naturally guarded. Ya. Kalau kita kan tidak seperti itu, maka suku juga kita dulu tidak dipelihara waktu kita lahir, kemudian kita diculik oleh gorila, mama bawa ke hutan, kita bisa bahasa gorila, ya, gitu. Wah, itu kira-kira itu benar seperti itu ya. Jadi bahasa itu makanya selalu mengatakan bahasa apapun, termasuk kalau kawan-kawan mahasiswa ini nanti ada kaderullahnya bisa keluar negeri gitu ya, misalnya juga membangun keluarga di Amerika atau di New York atau di Inggris, Kanada atau di Prancis, Jerman segala macam. Cobalah cari komunitas-komunitas Indonesia. Ya, kalau nanti dengan bahasa itu saja nggak ada komunitas, nggak mau baca buku, nggak mau baca, mendengarkan TV Indonesia segala macam, nanti tidak paling saya lupa apa itu the moment with child. Gitu lah ngomongnya kayak kata orang so kali baru 10 tahun di Jerman di Amerika. Memang seperti itu, enggak susah ya. Oke. Seperti itu kira-kira. Jadi tetap kita mencari komunitas di sana. Jadi kalau orang-orang kita yang di luar negeri masih fasih bahasanya, dia seperti ini, dia masih kumpul-kumpul itu, ngumpul dan dia ngomong bahasa Indonesia happy-happynya. Jadi bahasa itu masih tetap. Oke, yang kedua kita lanjutkan teori E-nya di elaborasi. Oke, yang pertama adalah pembelajaran yang berdiferensiasi atau developmentally appreciate practice atau DAP. Dan ini ada beberapa miskonsepsi di dalam DAP sebelumnya, yaitu ini miskonsepsinya, mendapatkan sesuatu itu yang memang harus dari guru saja. Dulu kan kita, seperti saya kan dulu teacher oriented gitu ya, jadi guru lah
mereka ada guru depan semuanya begitu. Oke. Kemudian guru yang menerapkan DAP dianggap melakukan pengajaran secara minimal. Kenapa tidak minimal? Dikatakan misalnya sama putri saya ajarkan, bukan diajarkan ya, karena dia gaya belajarnya seperti kinestetik, itu saya fokus ke sini. Kemudian si Grace karena audio seperti ini. Kalau ini yang suka lari-lari, suka visualisasi visual, ini lain gaya-gaya belajar. Saya harus memenuhi semuanya begitu. Maka seolah-olah menurut konsep ini kita nanti cuma tidak mengajarkan, tidak tercapai tujuannya. Oke, ini miskonsepsi yang dilakukan di DAP. Ya, makanya seperti mahasiswa tahu bahwasanya pembelajaran berdiferensiasi ini baru-baru saja. Betul kurikulum mereka dulu nggak pernah diterapkan. Seolah itu adalah sebuah kesalahan gitu. Karena sekarang baru dimunculkan. Padahal ini sudah lama adanya di luar negeri sana. Oke. Kemudian jika anak terlalu dini memperoleh stimulasi akademik, maka mereka akan mengalami kesulitan dalam tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Ya. Kemudian praktek pelajaran yang berorientasi pada DAP dapat dicapai melalui permainan. Nah, jadi seolah-olah di DAP itu cuma bermain-main saja, begitu. Tidak ada hal yang didapat nanti. Gitu ya. Itu miskonsepsinya. Kemudian pembelajaran yang berorientasi DAP tidak memiliki tujuan yang jelas. Nah, itu juga miskonsepsi. Kemudian DAP menuntut guru untuk melakukan banyak perubahan dalam pembelajaran. Tidak, kita seperti saya, guru, walaupun saya baru mengenal juga pembelajaran berdiferensiasi selama di kurikulum Merdeka, kemudian di guru penggerak, kita tidak pernah merasa diribetkan gitu ya. Yang penting adalah kita mengetahui siswa kita itu di kelas itu seperti apa gaya belajarnya. Setelah kita petakan, kemudian nanti kita merancang asesmennya. Setelah asesmen itu keluar, setelah itu baru kita materi yang mereka pilih yang sesuai yang mana. Ya, memang reportnya seperti itu, tapi itu tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Oke. Kemudian ada yang kedua namanya pembelajaran yang tanggap budaya. Namanya adalah culturally responsive teaching atau CRT. Ya, jadi pembelajaran itu agak kita jangan sedikit-sedikit pembelajaran itu harus yang mempelajari tentang yang luar, yang high tech segala macam. Kalau kita gitu kan sama siswa, misalnya sebagaimana saya katakan tadi, nanti kita kawan-kawan mahasiswa nanti kawan-kawan nanti calon guru ini nanti tempatkan di pulau-pulau. Lalu kita cerita tentang global gitu. Anak-anak aja siswa sana kan. Oke, kita boleh memberikan pengajaran, tetapi harus kontekstual. Ingat, topiknya adalah kontekstual. Ya sesuai dengan keragaman mereka. Waktu saya pergi ke penembung itu di pulau-pulau kecil itu, mereka anak itu disuruh ngambil pasir itu, kemudian bagaimana sampah itu di laut itu tidak berserakan. Nah, jadi memang sudah kontekstual. Kita tidak harus cerita dengan hal-hal yang lebih luas-luas terlalu ini. Jadi pembelajaran yang tanggap budaya itu adalah pembelajaran yang tanggap budaya atau culturally responsive teaching atau CRT, suatu metode pembelajaran yang berfokus pada adanya persamaan hak setiap peserta didik untuk mendapatkan pengajaran tanpa membedakan latar belakang budaya mereka. Oke. Kemudian ada pembelajaran yang sesuai dengan level atau teaching at the right level. Kalau ini adalah teaching at the right level, adalah proses intervensi yang harus dilakukan guru dengan memberikan masukan. Nanti materi ini saya kirimkan juga ke Natasha nanti untuk menjembatani perbedaan yang ditemukan peserta didik tidak terikat dengan tingkatan kelas. Oke. Kalau bisa dibaca semuanya ya. Jadi kawan-kawan mahasiswa, kalau kita membuat RPP, modul ajar, ada sekarang namanya fase, ya kan ya? Kalau di SMA apa siapa namanya? E dan F. E-nya itu adalah di kelas 10, F-nya adalah 11. Ya, mundur ke bawah lagi di fase G itu adalah SMP. Oke. Nah, jadi seperti inilah teaching at the right level. Oke, jadi itu sudah ada fasenya gitu ya. Jadi anak itu tidak berdasarkan misalnya kita seumur nih, berarti kamu sama kita dan saya nggak begitu juga, tapi berdasarkan fasenya.
Di fase tersebut adalah dia kalau belum menuntaskan fase itu ya dia harus mengulang fase itu lagi. Nah, makanya sekarang fase-fase itu kita pahamnya fase itu ya setelah teori-teori ini ada. Jadi setiap fase atau tingkatan tersebut mempunyai capaian pembelajaran yang harus dicapai. Peserta didik akan disusun mengacu pada capaian pembelajaran tersebut, namun disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan mereka. Oke, ini penerapan kerangka strategi pembelajaran. Nanti rekan-rekan juga merencanakan RPP, ya walaupun RPP itu tukar 13. Kemudian rencana pembelajaran berpihak pada peserta didik itu seperti apa? Oke, ini contoh RPP yang tidak sesuai dengan DAP. DAP tadi apa? Iya, kemudian CRT. Oke, kemudian TAR. Oke, saya kirimkan sebuah modul ajar. Oke, kemudian dari modul ajar itu coba dianalisa apakah ada yang harus direvisi. Oke, itu dibagikan ke Natasha. Coba berkolaborasi, kira-kira berbagi saja ini mana kurangnya, gimana ini harus ditambah segala macam. Dan pertanyaannya akan kita ekspor ke mana? Oke, itu yang RPP-nya di atas atau modul ajar di atas, itu kemudian dianalisa rencana pembelajaran berdasarkan rencana pembelajaran di atas, analisis rencana pembelajaran berdasarkan rencana pembelajaran di atas, tentukan minimal 2 hal yang menurut Anda kurang sesuai dengan prinsip pembelajaran yang telah dipelajari. Kemudian modifikasi rencana pembelajaran jika Anda diminta untuk memperbaiki rencana tersebut, tentukan minimal 1 hal yang akan Anda perbaiki dengan menyertakan alasan melakukan perbaikan tersebut. Itu kira-kira silakan dieksplor, dikasih waktu 9.30 boleh lah, 15 menit.